Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang materi struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Dengan kompetensi dasar, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik, dalam hal ini kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Adik-adik sudah tahu apa itu cerpen? Masih ingat pelajaran pada kelas-kelas sebelumnya? Iya. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi atau tidak nyata. Jadi fiksi itu sama dengan tidak nyata, dengan hanya satu konflik. Berbeda dengan novel ataupun novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Apa saja unsur pembangun cerpen? Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur pembangun cerpen. Yang pertama unsur intrinsik, yakni unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar atau setting, sudut pandang, kemudian gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik, yakni unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita itu sendiri, terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung dalam cerita, dan lain sebagainya. Yang berikut struktur teks cerpen. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, dan ketiga resolusi. Orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam cerita, baik pengenalan sifat tokoh, latar, maupun alur. Komplikasi, yakni memuat masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Yang berikut aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama atau A, penggunaan kata ganti orang atau promina persona. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya, menggunakan kata saya, aku, akhiranku, dan awalanku. Nah, jadi kalau adik-adik biasa membaca sebuah cerita menggunakan kata ganti saya, aku, berarti itu merupakan kata ganti orang pertama, tunggal. Nah, kalau jamak, apa itu jamak adik-adik? Berarti lebih dari satu. Kalau jamak berarti menggunakan kata kami, kita. Ya, itu untuk kata ganti orang pertama jamak, yakni kami, kita. Kemudian yang berikut. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Tunggal. Kalau tunggal berarti engkau, kamu, anda, dikau, kau, akhiranmu. Sedangkan untuk jamak atau lebih dari satu, kata ganti orang keduanya yakni kalian, anda sekalian. Yang berikut yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Tunggal, ia, dia, beliau, dan akhirannya. Kalau untuk jamaknya berarti mereka. Itu untuk kata ganti orang ketiga. Sekarang untuk yang B, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya sebuah peristiwa tertentu. Contohnya besok, pagi, siang, sore, malam, atau menunjukkan langsung jam berapa
atau pukul berapa. Yang C, pemilihan kosakata, yakni penggunaan kata benda khusus. Contoh, kata mangga memiliki makna kata khusus dari buah. D, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci untuk melukiskan suatu objek atau menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam cerpen sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Ya, kalau untuk materi deskriptif ini adik-adik sudah pernah pelajari di kelas 7 ya. Contohnya, penampilannya kali ini jauh berbeda daripada saat meninggalkan rumah. Kalau dulu dia adalah laki ringkih, sekarang lebih besar dan berisi. Rambutnya panjang aut-autan, matanya dulu sayu, sekarang tajam dan ada kegelapan dalam sorotannya. Itu mendeskripsikan seseorang ya, yang dulunya dia ringkih ya, ringkih itu mudah sakit ya. Sekarang atau badannya kecil, sekarang lebih besar dan berisi. Rambutnya panjang aut-autan, dulu rambutnya acak-acakan, matanya dulu sayu, sekarang tajam ya. Jadi adik-adik sudah bisa membayangkan bagaimana gambaran orang ini. Yang berikut E, penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk memperindah dan meningkatkan efek tertentu dalam cerita. Nah, adik-adik perlu pahami bahwa majas itu ada bermacam-macam. Ada berbagai jenis. Yang pertama, ada yang namanya majas perbandingan. Ya, majas perbandingan ini terbagi lagi beberapa adik-adik ya. Yang pertama, perumpamaan atau perbandingan dengan menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya, wajah kedua anak itu bagai pinang dibelah dua. Jadi diumpamakan ya, bagai. Nah, penanda perumpamaan itu adalah kata bagai. Wajah kedua anak itu bagai pinang dibelah dua. Jadi seperti dibelah dua. Berarti apa maknanya? Kembar ya. Yang berikut, metafora, majas metafora. Apa itu metafora? Yakni perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Contohnya, Raja Siang telah keluar dari peraduannya. Apa itu Raja Siang? Ya, matahari, ya. Yang berikut ada personifikasi. Apa itu personifikasi? Yakni penginsanan atau menggambarkan benda mati bisa berbuat seperti manusia. Jadi benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, ombak datang menghantam karang. Ya, jadi yang punya sifat seperti apa? Menghantam itu hanya manusia ya, hanya makhluk hidup yang bisa menghantam. Tapi di sini katakan ombak datang menghantam karang. Contoh lainnya, pulpen itu menari-nari di atas kertas ya, menari-nari. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh benda hidup kan, makhluk hidup menari-nari. Jadi itu majas personifikasi, yang mati, benda mati seolah-olah hidup. Yang berikut adik-adik masih macam-macam majas tadi ya. Yang tadi yang pertama majas perbandingan. Nah, yang sekarang majas pertentangan. Nah, majas pertentangan juga ini ada beberapa adik-adik. Yakni ada hiperbol. Bukan hiperbola adik-adik ya. Kalau hiperbola artinya di kamus saya sudah lihat ternyata lain. Berbeda dengan hiperbol. Nah, kalau hiperbol ini majas. Hiperbol itu melukiskan keadaan secara berlebihan. Atau kalau kita biasa sebut sekarang lebay ya. Contohnya seperti ini. Dalam pertempuran itu terjadi banjir darah. Wah, lebay kan bahasanya, banjir darah. Apa iya sampai banjirnya tuh ada darahnya gitu. Dalam pertempuran itu terjadi banjir darah. Wah, bahasanya sudah terlalu tinggi ya. Itulah hiperbola adik-adik ya. Melukiskan keadaan secara berlebihan. Contoh lainnya,
tadi saya naik motor terbang, artinya cepat sekali. Yang berikut adik-adik ada litotes. Apa itu litotes? Melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Nah, ini kebalikan dari hiperbol tadi. Jadi diingat-ingat saja adik-adik, kalau hiperbol berarti lawannya litotes. Apa itu litotes? Melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contohnya, pengetahuanku tidak seberapa dibanding dengan pengetahuanmu. Ya, jadi dia merendah ya, pengetahuanku tidak seberapa dibanding dengan pengetahuanmu. Bisa jadi yang mengatakan itu pengetahuannya lebih tinggi malahan. Yang berikut ada ironi. Ya, ada majas ironi atau sindiran halus. Menggunakan kata-kata kebalikan dengan apa yang dimaksudkan. Contohnya bagaimana? Bersih benar kelas kalian. Di mana-mana kertas berserakan. Ya, itu sindiran halus ya. Bersih benar kelas kalian. Di mana-mana kertas berserakan. Yang berikut adik-adik, majas pertautan. Ada metonimia, yakni menyebutkan merek dagang dari benda yang dimaksud. Contohnya, ayah mengendarai kijang ke sekolah. Ya, menyebutkan merek dagang dari benda yang dimaksud, itu metonimia. Ayah mengendarai kijang ke sekolah. Atau apa lagi? Saya kemarin naik Garuda. Ya. Padahal Garuda yang dimaksud adalah pesawat ya, bukan burung. Merek itu, merek dagang. Yang berikut ada eufemisme, yakni menggunakan kata yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata kasar agar lebih sopan. Contohnya, walaupun dia tunanetra, dia pandai sekali bermain musik. Jadi menggunakan kata yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata kasar. Mana yang diganti di sini? Yakni tunanetra. Tunanetra itu apa? Buta, tidak bisa melihat. Jadi walaupun dia buta kan tidak enak ya. Jadi kata-katanya harus diperhalus menggunakan majas ini, majas eufemisme. Walaupun dia tunanetra, ya itu tidak bisa melihat. Kalau tunawisma tidak punya rumah. Tunarungu tidak bisa mendengar. Tunawicara tidak bisa berbicara. Yang berikut ada majas perulangan atau repetisi, yakni menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Contoh, anak itu terus menangis. Anak itu terus menangis dan menangis sejak ditinggal ibunya. Jadi itu repetisi. Nah, sekarang adik-adik simaklah pembacaan cerpen berikut untuk mengerjakan tugas evaluasi. Nah, adik-adik yang biasanya di akhir-akhir video ini kadang masih bingung, Pak, yang mana tugasnya, yang mana evaluasinya. Nah, saya tekankan di sini, kalian simak pembacaan cerpen berikut. Nah, cerpen berikut untuk mengerjakan tugas evaluasi. Jadi dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Selamat menyaksikan. Amplop abu-abu. Cerpen karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Kejadian ini mula-mula aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Sudah 5-6 kali kejadian itu. Jadi sudah cukup alasan untuk tidak menganggapnya sesuatu yang kebetulan. Di bulan-bulan tertentu, sebagai mubalik, aku selalu keliling ke daerah-daerah memenuhi permintaan mengisi pengajian. Bulan Muharram memberi pengajian dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Bulan Mulud, Rabiul Awal, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab
dalam rangka Isra Miraj, bulan Syaban dalam rangka haflah akhir sana atau ruahan, bulan Ramadan dalam rangka nuzul Quran, bulan Syawal dalam rangka halal bihalal, belum lagi pengajian-pengajian dalam rangka walimah perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya. Capek juga. Kadang-kadang ingin sekali aku menghentikan kegiatan yang menguras energi ini. Bayangkan, seringkali aku harus menempuh jarak ratusan kilometer, dan tidak jarang lokasi pengajian sulit ditemu dengan kendaraan roda 4 hanya untuk berbicara sekitar 1 jam. Kemudian setiap kali pulang larut malam, galibnya menjelang subuh baru sampai rumah. Tentu saja tak pernah ada yang menyambut kedatanganku. Anak istri masih tidur. Kalau pengajian-pengajian itu jelas pengaruhnya pada jamaah sih tidak masalah. Ini tidak. Pengajian-pengajian yang begitu intens dan begitu tinggi volumenya itu sepertinya hanya masuk kuping kanan dan langsung keluar lagi dari kuping kiri. Tak membekas. Buktinya, mereka yang bakhil ya tetap bakhil. Yang hatinya kejam ya tetap kejam. Yang suka berkelahi dengan saudaranya ya masih tetap berkelahi. Yang bebal terhadap penderitaan sesama juga tak kunjung menjadi peka. Yang suka menang-menangannya tidak insaf. Pendek kata, seolah-olah tidak ada korelasi antara pengajian dengan mental mereka yang diberi pengajian. Kadang-kadang aku berpikir, apakah masyarakat kita ini suka pengajian hanya seperti hobi saja, kalangan. Mungkin juga karena mubalik sering mengemukakan besarnya pahala mendatangi pengajian tanpa lebih jauh menjelaskan makna menghadiri pengajian itu. Jadi, orang menghadiri pengajian sekedar cari pahala. Yang penting hadirnya, tak peduli hadir terus tidur, melamun, ngobrol sendiri, atau hanya menikmati kelucuan dan keberanian mubaliknya. Kok tidak ada ya yang mensurvei kejadian ini? Misalnya meneliti sejauh mana pengaruh ceramah agama terhadap perilaku masyarakat yang menerima ceramah. Pengaruh positifnya apa? Negatifnya apa? Dan sejauh mana peranannya dalam memperbaiki mental masyarakat. Tapi baiklah, biarkan saja aku bercerita tentang pengalamanku. Mula-mula, kejadian yang kualami aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Biasanya, setiap selesai memberi pengajian, selalu saja aku harus melayani beberapa jamaah yang ingin bersalaman denganku. Pada saat seperti itu, sehabis memberi pengajian di satu desa, ada seseorang yang memberi salam tempel, bersalaman sambil menyelipkan amplop berisi ke tanganku. Pertama, aku tidak memperhatikan, bahkan aku anggap orang itu salah satu dari panitia. Setelah terjadi lagi di daerah lain yang jauh dari desa pertama, aku mulai memperhatikan orang yang memberi salam tempel itu. Pada kali-kali lain setelah itu, di tempat-tempat yang berbeda dan berjauhan, kulihat memang yang memberi salam tempel orangnya ya itu juga. Orang yang selalu memakai baju hitam-hitam, wajahnya yang bersih dan senyumnya yang misterius itu kemudian terus membayang. Dia selalu hanya mengucapkan salam, tersenyum misterius, dan bersalaman sambil menyelipkan amplop tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amplopnya selalu sama, buatan sendiri yang berwarna abu-abu. Jenis warna kertas yang aku kira jarang ada di desa-desa. Aku tak habis pikir, bagaimana orang itu bisa selalu ada dalam pengajian yang tempatnya berjauhan. Aku bukanlah mubalik kondang yang setiap tampil di pengajian diberitakan pers. Bagaimana orang itu bisa hadir ketika aku mengisi pengajian di sebuah dusun terpencil di Jawa Timur, dan hadir pula di pengajian yang dilaksanakan di sebuah desa di ujung Jawa Barat. Lalu hadir pula ketika di luar Jawa. Dari mana dia mendapat informasi? Atau dia selalu membututiku? Tidak mungkin. Muskil. Setiap kali aku mendapat amplop, dari mana atau dari siapa saja,
Aku tidak pernah membukanya. Langsung aku berikan istriku. Aku tak ingin hatiku terpengaruh oleh isinya yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu tumbuh penilaian berbeda terhadap pihak-pihak yang memberi amplop. Apalagi jika kemudian membuatku senang dan selalu mengharap menerima amplop. Namun setelah 6 kali berjumpa dengan lelaki berpakaian hitam-hitam itu, tiba-tiba aku ingin sekali mengetahui isi amplop-amplopnya yang diselipkannya di tanganku setiap usai pengajian-pengajian itu. Bu, kau masih menyimpan amplop-amplop yang kuberikan kepadamu? Aku bertanya kepada istriku. Sebagian masih, jawab istriku. Sebagian sudah saya pakai mengamplopi sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang. Coba kau bawa kemari semua. Istriku memandangiku agak heran. Tapi dia beranjak juga mengambil amplop-amplop bekas yang ia simpan rapi di lemari pakaiannya. Banyak juga, pikirku sambil menerima segepok amplop yang disodorkan istriku. Istriku memandangiku penuh tanda tanya saat aku mengacak-ngacak amplop-amplop itu seperti mencari sesuatu. Ini dia, kataku, membuat istriku tambah heran. Aku menemukan amplop persegi 4 berwarna abu-abu yang kucari. 5 buah jumlahnya. Loh, yang seperti ini cuma ini, Bu. Hanya 5. Ya, nggak tahu, sahut istriku. Memangnya ada berapa? Setauku ya cuma itu. Aku tidak mengusutnya lebih lanjut. Mungkin justru aku yang lupa menghitung pertemuanku dengan lelaki misterius itu. 5 atau 6 kali. Aku memperhatikan dengan cermat 5 amplop abu-abu itu. Ternyata di semua amplop itu terdapat tulisan huruf Arab kecil-kecil, singkat-singkat, dan masing-masing ada tertera tanggalnya. Ada apa, Pak? Tanya istriku tertarik sambil duduk di sampingku. Aku tak menghiraukan pertanyaannya. Aku mencoba mengurutkan tanggal-tanggal di 5 amplop itu. Kemudian membaca apa yang tertulis di masing-masing amplop secara berurutan sesuai tanggalnya. Aku kaget. Semuanya justru nasihat untukku sebagai mubalik yang bisa menasehati orang. Aku pun menyesal mengapa amplop-amplop itu tidak aku buka pada waktunya. Amplop pertama aku baca. Ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Genung, Semarang, 8 Juli 2001. Amplop kedua. Sebelum Anda menasihati orang banyak, sudahkah Anda menasihati diri sendiri? Cilegon, 11 Juli 2001. Amplop ketiga. Amar ma'ruf nahi mungkar seharusnya disampaikan dengan cara yang ma'ruf juga. Beji, Tuban, 10 September 2001. Amplop keempat. Yasirru wala tu'asiru. Berikan yang mudah-mudah dan jangan mempersulit. Duduk Gersik, 4 Januari 2002. Dan amplop kelima. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya? Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya. Batanghari, Lampung Timur, 29 April 2002. Aku mencoba mengingat-ingat apa saja yang pernah aku ceramahkan di tempat-tempat di mana aku menerima amplop-amplop itu. Ternyata aku tidak bisa mengingatnya. Bahkan aku tidak ingat apa saja yang aku bicarakan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Ternyata aku lupa semua yang pernah aku katakan sendiri. Siapapun orang itu, atau jangan-jangan malaikat, aku merasa berutang budi. Sebagai mubalik, pekerjaanku hanya memberi nasihat. Jadi, memang jarang sekali aku mendengarkan nasihat. Aku sungguh bersyukur ada yang menasehatiku dengan cara begitu. Sehingga sebagai mubalik, aku tidak perlu kehilangan muka. Aku jadi berharap mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah bersih itu di pengajian-pengajian mendatang.
Kau masih ingat isi dari amplop-amplop ini? Tanya aku pada istriku yang masih seperti bingung memperhatikanku. Siapa yang tidak ingat isi amplop-amplop itu? Kalau yang lain mungkin aku lupa. Tapi amplop-amplop warna abu-abu itu aku tidak bisa lupa. Soalnya semua isinya sama, selalu 200.000 rupiah. Malah semuanya masih saya simpan. Masih kau simpan? Kataku kaget campur gembira. Jadi semuanya masih utuh. Berarti semuanya ada 1 juta rupiah. Ya, masih utuh. Uang aku tidak pernah mengutik-ngutik uang itu. Rasanya sayang. Uangnya masih baru semua, seperti baru dicetak. Aku simpan di bawah pakaian-pakaianku di lemari. Ujar istriku sambil beranjak ke kamarnya, mau mengambil uang yang disimpannya. Aku menunggu tak sabar. Tak lama kemudian, tiba-tiba, "Pak!" terdengar suara istriku berteriak histeris. "Lihat kemari, Pak!" Aku buru-buru menghambur menyusulnya ke kamar. Masya Allah. Kulihat lemari pakaian istriku terbuka. Dan dari dalamnya berhamburan uang-uang baru 100 ribuan. Seolah-olah isi lemari itu memang hanya uang saja. Istriku terpaku dengan mata terbelalak seperti kena sihir melihat lembaran-lembaran uang yang terus mengucur dari lemarinya. Dalam takjubku, aku sendiri masih melihat sebuah amplop abu-abu ikut melayang di antara lembaran-lembaran uang itu. Aku segera menangkapnya. Nah, ini dia yang satu lagi. Jadi benar hitunganku, 6 kali aku bertemu lelaki itu. Ini amplop ke-6. Tanpa memperdulikan istriku yang masih bengong memandangi lembaran-lembaran uang yang berterbangan, aku amati amplop itu seperti mengamati amplop-amplop lainnya tadi. Dan ternyata di sini juga terdapat tulisan Arab kecil-kecil. Isinya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan duniawi itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Arafah 9 Zulhijjah 1418. Tidak seperti amplop-amplop lainnya. Yang satu ini juga ada tertera nama dan tanda tangan. Hamba Allah, Khidir. Tahun 1418, aku memang naik haji. Tapi aku tidak ingat pernah bertemu lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah jernih itu. Rasanya di Arafah semua orang berpakaian putih-putih. Subhanallah. Nah, demikian adik-adik video yang sudah kalian simak. Sekarang kita masuk di tugas atau evaluasi. Yang pertama, tentukan struktur teks cerpen tersebut. Teks cerpen yang kalian tonton tadi ya. Jadi tentukan struktur teks cerpen tersebut. Nah, tadi di materi saya sudah jelaskan struktur teksnya. Jadi kalian kerjakan tugasnya. Sekarang yang nomor 2, tentukan unsur kebahasaan dalam cerpen tersebut dengan mengisi tabel berikut. Nah, mana tabelnya? Nah, ini tabelnya. Saya berikan contoh di sini ya. Ini ada 5 nomor saja. Aspek kebahasaan, ada kutipan cerpen. Contohnya seperti ini. Ada kata ganti orang. Kutipan cerpennya seperti apa? Sebelum kita masuk di kutipan cerpen, kita cari dulu kata ganti orang, dia masuk kata ganti orang ke berapa? Apakah kata ganti orang pertama, ataukah kedua, atau ketiga? Kata ganti orang pertama tunggal atau jamak, kedua tunggal atau jamak, atau ketiga tunggal atau jamak. Nah, yang saya berikan contoh di sini, kata ganti orang pertama tunggal, yakni menggunakan kata aku. Kutipannya seperti ini. Kejadian ini mula-mula aku anggap biasa. Nah, sebenarnya masih panjang lagi kalimatnya, cuman untuk supaya tidak terlalu panjang, kita ringkas saja. Hanya sedikit saja yang kita tuliskan di sini. Yang penting kita bisa paham bahwa ini yang dimaksud. Nah, yang nomor 1 kata ganti orang, yang kedua keterangan waktu, 3 kata benda khusus, 4 uraian deskripsi, 5 gaya bahasa. Jadi kalian tentukan kutipan cerpennya yang mana di
cerpen yang kalian simak tadi. Nah, kembali lagi ke nomor 1 adik-adik, kalau masih bingung, kalian menentukan struktur teks cerpen, itu tidak perlu ditulis secara keseluruhan paragrafnya, cukup ditandai saja. Struktur teks misalnya komplikasinya awalannya dari kata apa sampai berakhir sampai kata apa atau kalimat yang mana. Jadi tidak perlu ditulis satu paragraf full semua itu komplikasi, ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, demikian adik-adik materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.